Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Allah pertemukan kita dalam pertemuan ini yang dipenuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah pertemukan dalam majelis yang begitu indah, majelis ilmu, majelis zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, juga majelis ta'am nantinya ya, majelis makanan ya, karena kita akan berbuka puasa bersama. Mudah-mudahan berkumpulnya kita pada hari ini dicatat sebagai amal kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan sebagai bekal kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Hadirin adik-adikku sekalian, ya, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, demi Allah saya katakan ini nikmat yang sangat besar. Apa hadirin jamaah sekalian, kita masih diberikan kesempatan untuk hadir, untuk mendapatkan bulan Ramadan tahun ini. Coba kalau misalnya kita tidak diberi kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ada beberapa saudara kita, teman kita, tetangga kita ya, yang beberapa hari sebelum Ramadan meninggal dunia, ada nggak? Banyak. Saya punya, tadi baru dengar kabar, saya juga nggak tahu, teman saya ya, pengurus masjid di Abu Bakar As-Siddiq, tahu ya, ya. Beberapa hari yang lalu sebelum puasa ya, beliau meninggal dunia katanya. Masya Allah. Jadi hadirnya mas sekarang luar biasa. Ini fadilah yang sangat besar, keutamaan yang sangat besar Allah berikan kepada kita. Kita bisa merasakan Ramadan pada tahun ini. Apa sih makna satu kali Ramadan dalam kehidupan kita? Apa makna satu kali Ramadan dalam kehidupan kita? Karena ternyata hadirin jamaah sekalian, makna satu kali Ramadan ini begitu mahal. Kalau kita tanya kepada yang bersama-sama kita hari ini, mungkin nggak ngerasa. Adik-adik sekalian nggak ngerasa karena sudah biasa Ramadan. Tahun ini Ramadan, tahun kemarin Ramadan, tahun kemarinnya Ramadan, biasa. Tapi kita coba tanyakan kepada orang-orang yang sudah tidak bisa merasakan lagi. Kalau bisa nanyanya ya, ini contoh aja, ya mungkin datang ke kuburan nanya. Kalau bangkit juga pada kabur kali ya. Kalau kita bisa nanya, hadirnya masukkan kepada mereka, niscaya mereka akan mengatakan sangat ingin merasakan Ramadan lagi. Bahkan kalau bisa mereka bayar untuk mendapatkan satu hari, jangan satu bulan, satu hari saja di bulan Ramadan. Karena ternyata hadirin jamaah sekalian, mungkin ketika mereka masuk di alam kubur ini baru sadar, baru diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana fadilah, keutamaan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan ketika kita beribadah di bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis yang sahih, ini hadisnya sahih, riwayat Ahmad, Imam Tirmidzi dan yang lainnya ya. Seorang sahabat namanya Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Ya tahu ya, Talhah bin Ubaidillah termasuk al-mubasysyiruna bil jannah, 10 sahabat yang dipastikan masuk surga. Saya tanya, hafal nggak nih 10 sahabat yang dipastikan masuk surga? Jangan buka Google, saya tanya satu. Jangan buka Google sih bentar ketahuan itu. Satu siapa, ayo? Abu Bakar As-Siddiq. Dua,
Umar bin Khattab 3, Utsman bin Affan 4, Ali bin Abi Thalib 5, Abdurrahman bin Auf 6, Talha bin Ubaidillah 7, Salman Al-Farisi gak masuk. Sahabat itu Zubair bin Awam benar 8, Sa'ad bin Abi Waqqas 9. Ayo, tahu nggak? Siapa? Kalau saya tanya siapa pemain Inter Milan, tahu ya? Atau saya tanya siapa Cristiano Ronaldo sekarang mainnya di mana, tahu ya? Nah, ini sahabat nih, the real hero nih, ya, pahlawan sesungguhnya ini, memperjuangkan Islam. 9 ya 9. Nah, saya kasih bocoran deh satu. Abu Ubaidah Ibnul Jarrah radhiyallahu anhu. Ya, Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, julukannya Aminu hadhil ummah, orang yang paling terpercaya di kalangan umat ini. Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Yang 10. 1, 2, 3, ten habis waktu. Ayo, ayat 10 siapa? Hah? Said bin Zaid. Said bin Zaid. Ya, Said bin Zaid. Ini adik iparnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, jadi hadirnya maskan tersebut. Talha termasuk al-mubasysyiruna bil jannah, termasuk orang yang dipastikan masuk surga. Suatu saat kata Talha, saya bermimpi. Talha bermimpi bertemu dengan 2 orang. Ya. 2 orang ini sudah meninggal dunia dalam mimpi itu. Dan Talha kenal mereka berdua. Dua-duanya masuk Islam sama-sama. Ya, jadi di zaman Rasulullah itu ada perbedaan antara yang masuk Islam duluan sama yang masuk Islam belakangan, jelas beda. Ya, as-sabiqun al-awwalun, orang yang pertama masuk Islam dengan yang masuk Islam setelah Yaumul Fath, setelah Fathu Makkah itu berbeda. Maka hadirnya maskan 2 orang ini, kata Talha, masuk Islamnya sama-sama baik. Talha tahu. Tapi yang membedakan, satu meninggalnya syahid, ya. Yang satu meninggalnya biasa. Tapi yang meninggal biasa itu tidak syahid, meninggalnya 1 tahun kemudian. Jadi misalnya 1 tahun kemarin satu meninggal, ya 1 tahun kemudian yang satu lagi kemudian baru meninggal. Tapi yang 1 tahun sebelumnya itu meninggalnya mati syahid. Nah, maka hadirnya maka sekalian, akhirnya Talha bin Ubaidillah bermimpi bertemu dengan 2 orang ini, dua-duanya. Bertemunya di pintu surga. Dan kemudian hadirnya jamaah sekalian, yang meninggal 1 tahun setelahnya, yang meninggal 1 tahun setelah yang sebelumnya, ternyata di pintu surga dipanggil oleh Allah terlebih dahulu untuk masuk ke dalam surga. Yang satu lagi yang mati syahid dipanggilnya belakangan. Dua-duanya masuk surga, tapi yang dipanggil terlebih dahulu yang meninggalnya 1 tahun setelahnya. Maka Talha bin Ubaidillah bingung, ini kan mati syahid, kenapa kok dipanggilnya setelah yang meninggal sebelumnya? Maka ditanyakan kepada Rasulullah SAW, atau diberitakan kepada Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, "Ata'jab ya Talha, kenapa engkau bingung wahai Talha? Bukankah yang 1 tahun sebelumnya, yang 1 tahun setelahnya, dia sudah mendapatkan 1 kali puasa di bulan Ramadan, dan dia juga sudah sholat beberapa rakaat lebih banyak daripada yang meninggal sebelumnya. Karena itulah dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surga lebih dahulu." Jadi 1 kali Ramadan ini menentukan derajat kita di surganya Allah. Ya, menentukan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kata Rasulullah, perbedaan 1 kali Ramadan dan bukan, perbedaannya itu bagaikan langit dan bumi. Jadi hadirnya mas kalian, adik-adikku, Ramadan ini penting. Kita mungkin karena sudah biasa Ramadan, seolah-olah nggak ada perbedaan ini. Ya, perbedaannya itu cuma nahan makan dan minum. Ya,
Kalau kita biasanya makan minumnya itu siang, nah ini ditunda nanti malam. Tapi amalannya biasa saja. Ya, masih nontonin Atta Halilintar, ya, atau nonton film-film gitu ya, hadirin jamaah sekalian. Ya. Jadi tidak ada perkembangan. Padahal kalau kita tahu fadilah di bulan Ramadan ini luar biasa. Allah muliakan kita. Ya, Allah hapus dosa-dosa kita. Amalan sunnah di bulan Ramadan ini dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan wajib. Ya, pahalanya itu disamakan dengan amalan wajib di luar bulan Ramadan. Sedangkan amalan-amalan wajib dilipat gandakan 70 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala, atau terserah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, ini penting Ramadan. Jangan kita sia-siakan bulan Ramadan. Ya, jangan bulan Ramadan ini lewat begitu saja. Kalau para sahabat Rasulullah, ya, kalau sahabat Nabi, mereka mempersiapkan bulan Ramadan itu 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan. Ya, jadi sebelum masuk bulan Ramadan itu sudah dipersiapkan oleh sahabat. Wah, 6 bulan nih, sebentar lagi Ramadan berarti. Sudah dipersiapkan. Makanya itu Rajab, Sya'ban. Wah, itu sahabat banyak ibadah tuh di bulan Rajab dan Sya'ban. Banyak puasa, sudah banyak qiyamul lail, banyak baca Quran. Ya. Karena mereka sudah mempersiapkan diri mereka untuk masuk di bulan Ramadan. Ya. Kalau kita, kapan kita tahu bahwasannya sebentar lagi akan masuk bulan Ramadan? Kalau iklan sirup marjan banyak di TV. Ya. Kalau iklan sirup marjan di TV sudah mulai bermunculan, oh sebentar lagi apa? Ramadan, bentar lagi puasa nih. Ya. Sebentar lagi apa namanya, kalau iklan sarung wadimor biasanya, ya, iklan sarung, iklan biskuit, nah itu sebentar lagi puasa berarti. Ya, hadirin jamaah sekalian. Atau misalnya artis-artis sudah ngeluarin lagu-lagu religi, nah ini berarti sebentar lagi puasa. Kita nggak tahu sebentar lagi puasa kalau tidak diingatkan dengan itu. Artinya hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau sahabat beda dengan kita. 6 bulan sebelum masuknya bulan Ramadan sudah dipersiapkan oleh para sahabat. Dan nanti setelah keluar dari bulan Ramadan, para sahabat fokus berdoa kepada Allah agar kiranya amal ibadah mereka di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah sekalian, adik-adikku, persiapkan ya, dan khusyuk kita ibadah di bulan Ramadan. Nah, apa saja amalan-amalan utama di bulan Ramadan ini? Apa saja amalan-amalan utama di bulan Ramadan ini? Yang pertama, amalan utama di bulan Ramadan ini adalah puasa. Ini ikonnya Ramadan, puasa. Karena puasa di bulan Ramadan wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian diwajibkan, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi puasa wajib. Ada nggak yang kagak puasa? Jangan ngomong di sini puasa, di rumah beda. Hadirin jamaah sekalian, ini penting puasa. Ya, kata Rasulullah SAW, orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa uzur, dia nggak ada uzur nih, tiba-tiba dia nggak puasa aja, maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak bisa mengqadha puasa yang dia tinggalkan itu, walaupun dia berpuasa selama 1 tahun lamanya. Kita 1 hari nih ketinggalan puasa, kita pengen tanpa uzur ya, kecuali ada uzur ya beda. Uzur itu ya misalnya safar, sakit, ya, atau yang lainnya. Ya sakitnya juga sakit yang benar, demam gitu. Sakit apa? Sakit mata ya? Enggak. Sakit mata nggak ada urusannya untuk tidak berpuasa. Sakit demam, ya mungkin sakit gigi bisa jadi deh. Ya, sakit gigi mungkin ini nggak kuat lagi, saat saya nggak kuat, nggak bisa tidur sama sekali nih. Mungkin lah. Kalau sakit, tapi kalau sakit gigi nyenyet doang nggak usah. Ya. Nah hadirin adik-adik yang dirahmati Subhanahu wa taala,
Ya kalau kita nggak ada uzur, kita nggak puasa, maka ya, walaupun kita qadha, kita ganti puasa itu dengan 1 tahun lamanya, itu tidak bisa mengganti puasa yang sudah kita tinggalkan. Nah, ini makanya penting hadirin jamaah sekalian, istiqomah kita, jangan sampai tinggalkan puasa. Ya, insya Allah semuanya di sini puasa. Makanya kata orang tuh ya, di medsos dikatakan sebelum Ramadan ini harus sering-sering servis motor gitu. Karena kenapa? Motor suka nyerong sendiri kalau melihat warteg. Karena kenapa? Melihat warteg ya, bahkan motornya sebenarnya orangnya yang nggak puasa. Warteg kelihatan tutup dari luar, ternyata di dalamnya banyak yang tidak puasa. Ini dosa besar ya. Kalau kita nggak puasa ini dosa besar. Harus wajib, kalau sudah balik, dosanya kita tanggung masing-masing. Itu yang pertama ya. Yang kedua hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, ya, amalan utama di bulan Ramadan ini selain kita berpuasa, karena wajib, yang kedua adalah qiraatul Quran. Membanyak membaca Al-Quran ya. Saya tanya, sudah bisa semua baca Al-Quran? Bisa ya, insya Allah. Kalau yang tidak bisa, belajar. Ini kesempatan Ramadan ya, belajar di mana saja ya, ada ustadz dekat-dekat rumah kita, datengin, belajar. Rugi kalau tidak bisa baca Al-Quran ya. Dan banyak baca Al-Quran, perbanyak, pokoknya tinggalkan pekerjaan yang tidak ada manfaat, baca Al-Quran ya. Dulu sahabat-sahabat Nabi ya, ada yang dalam 3 hari 1 kali khatam membaca Al-Quran. Ada yang dalam 1 minggu 7 hari khatam 1 kali membaca Al-Quran. Imam Qatadah radhiyallahu anhu dalam 3 hari 1 kali khatam. Kalau sudah 10 hari terakhir, 1 hari 1 kali khatam. Ya, jadi 30 juz itu, ini Al-Quran ini 30 juz, ini 1 hari dia baca, selesai. Ya, dan para ulama dulu hafiz Al-Quran, ya, mereka para penghafal Al-Quran. Ya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kita kenal ya Imam Syafi'i, dalam 1 bulan diriwayatkan 60 kali khatam baca Quran. Dalam 1 bulan 60 kali khatam membaca Al-Quran ya, jadi 1 hari 2 kali khatam. Masya Allah, gimana tuh? Kira-kira kita sanggup nggak sekarang? Aduh Ustaz, 1 juz aja susah, Ustaz. Gimana 1 kali? Ya, kita minimal ya, 1 day 1 juz ya, 1 hari 1 juz, sehingga 1 bulan khatam kita membaca Al-Quran, qiraatul Quran. Apalagi salat tarawih ya. Salat tarawih ini amal utama juga ya. Maka kata Rasulullah SAW, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang qiyamul lail, yang bangun di bulan Ramadan, maksudnya sholat, baik itu sholat qiyamul lail, tahajud, ataupun sholat tarawih ya, di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, dengan iman dan dengan menghisab diri kita sendiri, ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni semua dosa-dosa dia yang telah dia lakukan ya. Jadi sholat tarawih jangan pernah kita tinggalkan ya, jangan pernah kita tinggalkan. Karena kenapa hadirin jamaah sekalian, inilah ya prime time ya, Ramadan ini seperti prime time. Adik-adikku tahu nggak prime time ya? Tahu nggak prime time? Tahu ya, prime time itu waktu yang mahal gitu ya. Kalau nonton TV itu dari abis maghrib sampai jam 10 malam, prime time namanya ya. Artinya orang kalau pasang iklan di jam itu mahal ya. Acara apa misalnya di jam segitu di TV, apa misalnya sinetron, misalnya Ikatan Cinta aja sekarang lagi ngetop ya. Misalnya hadirnya kalian di jam itu pasang iklan, wah mahal, per menitnya 160 juta kalau waktu prime time. Iklannya sama nggak? Sama, iklannya iklan Aqua juga, iklan Pepsodent atau iklan apapun lah yang biasa kita lihat, tapi bayarannya jauh lebih mahal. Nah begitu juga ibadah di bulan Ramadan ini ya, ibadahnya di dalam bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan sama, puasanya sama, zikirnya sama, baca Qur'annya sama, sholat qiyamul lailnya sama ya.
Yang membedakan apa? Pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pahala kita lakukan amal ibadah itu di bulan Ramadan jauh berkali-kali lipat pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sia-siakan bulan Ramadan ini. Ya. Jangan kita pergunakan waktu kita sia-sia. Kata Rasulullah, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk baiknya keislaman kita meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaat. Yang tidak ada manfaatnya nih di HP. Banyak nggak yang nggak ada manfaatnya? Banyak. Coba kita hitung, banyak yang manfaat atau yang tidak manfaat? Mungkin banyak yang tidak manfaat. Ya, nonton channel-channel yang ada mutu, channel-channel yang memamerkan kekayaan. Ada nggak manfaatnya untuk kita? Kita nonton itu makin kaya kita atau dia yang kita tonton? Dia. Kita nonton nih siapa channel Atta Halilintar, dia mamerin mobil sportnya, ininya segala macam. Kira-kira dengan kita nonton dia makin kaya nggak? Makin kaya, iklan makin banyak di YouTube. Dia semakin kaya. Kitanya kaya nggak? Agak nonton doang. Ya, nyicipin mobilnya juga enggak. Cuma ngelihat doang, wow dia kaya. Nggak ada manfaatnya. Untuk apa? Main games ya, ada manfaatnya nggak? Hiburan kalau sekali-sekali, seminggu sekali 1 jam hiburan. Tapi kalau main game sampai jam 2 malam bukan hiburan lagi, kecanduan. Kecanduan. Hadirin jamaah sekalian, berita terbaru gara-gara sekolah online ini sudah ratusan orang masuk rumah sakit jiwa karena kecanduan game. Ini bahaya game ini, karena main sekolah online ini orang tua bebasin anaknya untuk main HP. Ratusan orang anak-anak seumuran adik-adik sekarang nih SMP SMA ya, masuk rumah sakit jiwa karena kenapa? Kecanduan game. Bahkan saya dengar nih habis ini saya mau ke Kranji nih, orangnya ada di sana kemarin cerita sama saya ya, ada teman dia sekolah di luar negeri ya, sekolah di luar bukan sekolah, kerja di luar negeri, anak sama istrinya di sini. Istrinya setiap anaknya nangis kasih HP, setiap anaknya nangis kasih HP. Umur 7 tahun nggak bisa ngomong. Ini bahaya HP. Maka HP ini seperti pisau. Kita gunakan untuk baik, dia baik. Untuk kita gunakan untuk jahat, dia jahat. Kita gunakan untuk belajar, untuk ilmu, ya komputer, belajar apapun yang bermanfaat, belajar desain grafis, belajar ini editing video misalnya gitu kan, manfaat. Ya, tapi kalau kita pakai main game, pakai lihat nonton channel yang nggak ada manfaatnya, tidak ada manfaatnya. Yang makin kaya orang lain, kita nggak makin kaya. Belajar bisnis, belajar boleh silakan, banyak manfaatnya di HP ya. Maka pergunakan waktu semaksimal mungkin, jangan kita buang-buang ya, karena tidak akan bakal kembali lagi ya. Banyak baca ya, banyak bergaul dengan orang-orang yang baik, insya Allah bermanfaat. Kata Buya Hamka, ini kata Buya Hamka, perbedaan antara kita sekarang dan 5 tahun yang akan datang adalah 2 hal yang membedakan kita hari ini dan 5 tahun yang akan datang. Yang pertama, buku yang kita baca. Yang kedua, teman yang kita temani. Kalau kita berteman dengan orang nggak benar, 5 tahun yang akan datang kita jadi nggak benar. Kalau kita tidak pernah baca buku, ya seperti itu aja kita dengan 5 tahun yang akan datang. Maka yang membedakan kita 2 hal ini ya, 5 tahun yang akan datang, yang membedakan kita 2 hal ini. Kalau kita banyak baca buku, ilmu kita semakin banyak. Atau kita berteman dengan orang-orang yang bermutu, orang-orang yang maju, ya juga akan membuat kita maju. Ya, ini saja dari saya ya. Intinya adalah maksimalkan bulan Ramadan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksimalkan ya. Kalaupun capek misalnya baca Quran, minimal kita gunakan hal-hal yang bermanfaat. Jangan kita gunakan untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya, main game, ya, Instagram, apalagi yang tidak ada manfaatnya, kurangi hadirnya. Boleh sekali-sekali boleh, bukan berarti harus kita tinggalkan semuanya, boleh, tapi dikurangi. Pergunakan hal-hal yang bermanfaat, baca Al-Quran, sholat, zikir, ya belajar ataupun yang lainnya. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadikan kita manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah keluar nanti di bulan Ramadan dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.